Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa makan makanan yang halalan thayyibah dan juga diberi kesehatan, kesempatan, diberi kenyamanan, diberi kedamaian, diberi keselamatan, diberi ketentraman. Semua itu rezeki dari Allah, karena Allah Maha Luas dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kajian kita malam hari ini membahas tentang Allah, pertanyaan tentang Allah. Maksudnya ada pertanyaan yang menggelitik, yaitu sebelum Allah menciptakan semesta ini Allah ngapain ya. Kemudian setelah menciptakan kok prosesnya lama, wong Allah itu maha berkehendak ya. Ya, itu sebenarnya memang pertanyaan ini tidak perlu dijawab, karena pertanyaannya ini pertanyaan jebakan. Jadi karena sebab gini ya, yang namanya Allah itu kan, kita mengenal Allah itu kan suatu perjalanan spiritual. Jadi ibarat orang menjelaskan kata asin. Tulisan asin itu bukan asin. Ya, kata-kata atau suara asin itu bukan asin. Yang namanya asin yaitu harus garam, kemudian dijilat pakai lidah, itu baru merasakan. Ya. Jadi termasuk dalam kita mengenal Allah, ya, belajar spiritual mengenal Allah itu ibaratnya kita belajar renang. Kalau kita belajar renang hanya lewat WA, kemudian lewat kajian di masjid, ceramah, itu ibaratnya kita sekolah belajar renang hanya teori renang. Ini loh gaya kupu-kupu, ini loh gaya batu misalnya, atau gaya yang lain. Nah, tetapi yang namanya belajar spiritual, ma'rifatullah, itu harus mengalami. Ibaratnya renang, ya mari ke kolam renang, kemudian kita diajari berenang di situ. Jadi bukan teori. Maka yang namanya din, ya, alam din, ya, din itu aturan sistem Allah, harus kita lihat, ya, kita alami, kita dalami, kita harus mendapatkan dengan kita berjalan sebagaimana Musa, sebagaimana Ibrahim itu mencari Tuhan seperti itu. Jadi kita harus berani menyelam. Dengan pengalaman spiritual itulah kita akan mengenal Allah. Karena kalau yang dijelaskan Allah itu bukan Allah, yang diterangkan Allah itu bukan Allah. Karena itu persepsi daripada orang yang menjelaskan. Jadi kita harus mengalami sendiri bagaimana bisa interaksi dengan Allah, mengenal Allah. Ibaratnya kita menyelam untuk mendapatkan mutiara, ya. Minimal kan kita mendapatkan kerang. Kalau kita hanya di pantai kan dapatnya kulit kerang. Kalau kita sudah ke dalam dapat kerang, kemudian ada isinya, syukur-syukur dapat mutiara. Maka disitulah kita dalam beragama ini jangan sampai hanya kulit syariat. Karena ayatnya itu seperti buah kelapa. Kalau kita cuma membaca tulisan, ya itu namanya kita baru mendapat kulit kelapa, itu serabut dan tempurung. Harusnya kita masuk ke dalam, ya, itu mendapatkan kelapanya, mungkin juga air kelapanya, apalagi bisa masuk ke dalam lagi, kita bisa mendapatkan santan dan minyak, di mana minyak ini yang tadinya mentah bisa matang menjadi enak. Nah, itulah gambarannya. Maka kalau kita menjelaskan Allah, ya, dengan pertanyaan seperti itu, kenapa kok menciptakan pakai proses-proses segala, kok lama Bang Allah? Kalau tidak pakai proses, ya namanya cipta langsung dihancurkan kan, begitu kan, namanya tidak ada lakon, tidak ada cerita. Maka sebetulnya Allah, ya,
Yang Allah itu secara konsep ya memang realitas keberadaan. Allah itu yang zahir juga, yang batin. Dan Rob, ya perbedaannya dengan Rob itu adalah hukum atau kausalitas secara konsepnya. Maka marilah kita lihat beberapa ayat yang berhubungan dengan kita membahas eksistensi Allah. Kita lihat seperti perjalanan Musa ya. Ya nun sewu ini maaf, mungkin kita membahas ini nanti ya kalau durasinya 17 menit ya mungkin bisa 3 kali atau 4 kali ya. Karena kalau tuntas mungkin ya tidak bisa kita memahami secara parsial, tapi kita harus memahami secara holistik dan proporsional. Teman-teman yang berbahagia, dalam surah Al-A'raf, dan Tuhan berfirman kepadanya, pada Musa, ya firmannya apa nanti ya kita lihat. Tapi Musa berkata dulu, qala Robbi arini ya angzur ilaika. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Kemudian qala Tuhan berfirman, lantaroni walakin angdur ilal jabal. Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Angdur ilal jabal. Fa inis takorro makanahu, maka jika ia tetap di tempatnya sedia kala ya, kalau tempat jabal itu masih tetap di tempatnya, fasaufa taroni, maka ya kamu akan melihatku, dapat melihatku. Falama tajala, maka ketika Tuhan ya Robbu ya Tuhannya, tajala, tajali ya. Jadi tajala itu proses penampakan diri, bukan penampakan diri tapi proses fenomenanya ya. Jadi nanti kita bahas dari fenomenanya. Jadi yang ditampakkan kepada Musa adalah penampakan proses fenomena. Jadi kalau kita melihat ya, analoginya begini. Kalau aro itu melihat dengan berpikir ya, aroni tadi. Tapi kalau angdur itu memperhatikan, suruh memperhatikan pada jabal itu. Jadi misalnya fenomena yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Contohnya itu ada angin puting beliung, angin kenceng banget ya. Kita bisa melihat angin. Dari apa? Ya kelihatan dampaknya. Ada pohon yang patah ya, ada seng atau apa yang terbangan dan lain sebagainya. Ya, itu namanya kita bisa merasakan tapi kita tidak melihat. Nah, anginnya yang mana kita lihat tapi dampaknya ada kan begitu. Nah, yang berbahagia, kemudian falama tajala robbuhu, setelah Allah itu bertajali ya, kemudian lil jabali ja'alahu dakkan. Musa ini Musa ini jatuh pingsan ya, ketika Allah bertajali di gunung itu, maka Musa ini jatuh pingsan. Tagan wa kharra Musa soiko. Musa ini jatuh pingsan ya. Maka setelah dia itu pingsan ya, soiko itu kan seperti kilat atau guntur ya. Falama afako, setelah dia itu afak, sadar kembali, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau, Maha penggerak Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama beriman. Nah, Ewaidin yang berbahagia. Jadi di sini kata-katanya bukan Allah tapi Rob. Rob itu secara konsep adalah sumber hukum, kausalitas yang berlaku sistem di semesta. Jadi aturan alam ini. Jadi di situ Musa ingin aroni, melihat dengan pikiran. Ya, melihat dengan pikiran, pengen
mengetahui tentang Allah, ya. Padahal ya Rob di dunia ini tidak tampak, tapi di akhirat tampak. Dalam arti reaksi kimia di akhirat tampak. Ya, nanti kita baca di dalam surah 75 ayat 23. Ya. Allah telah menyebutkan di dalam surat 75 ayat 23 ya, surat 75 ayat 23 yang bunyinya kurang lebih illa robbiha nadhiroh, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Rob, jadi kepada Robnya dia nanti melihat. Nah, oleh karena itu tidak bisa melihat tetapi bisa bertemu. Ya, contohnya ada ayat dalam surat Insyikok ya, nomor surat 84 ayat 6 itu, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathang famulaki. Hai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi istilah liko, ya, liko itu ya melihat, ya tidak melihat tapi bisa bertemu. Ya. Jadi bahasanya dengan Rob itu kita bisa melihat tetapi tidak bertemu. Saya gambarkan tadi, ya. Analoginya ada angin kencang tadi. Oleh karena itu, ya kalau kita ingin mengenal Allah ma'rifatullah, memang kita harus belajar ya sebagaimana Musa, dan juga ada lagi Ibrahim, kan begitu. Kalau kita melihat Musa sudah seperti ini di dalam surat 7 ayat 143. Nah, itu kan bagaimana bisa bertemu tidak melihat kan? Yaitu kan berinteraksi dengan Rob. Contohnya misalnya kalau kita sedang bernafas, ini kan berinteraksi dengan oksigen. Jadi liko itu kan kita bertemu, bernafas, berinteraksi, ya. Kita berinteraksi, bertemu dengan oksigen. Yang perlu diperhatikan adalah kita rasakan. Bernafas itu kan berinteraksi. Nah, imatin yang berbahagia. Kemudian kalau Allah bertajali itu menampakkan prosesnya, jadi fenomena, ya. Dan memang sebetulnya Quran ini kan mampu meluluh lantakkan watak seseorang ya di jabal. Kalau diletakkan di jabal itu maksudnya memang dalam tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi Musa dalam puncak kesadaran yang tertinggi, karena gunung itu adalah puncak kesadaran. Maka ketika itu Musa jatuh pingsan. Maka setelah dia sadar, dia mengatakan, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang-orang yang beriman, yang pertama yang beriman, kan begitu. Nah, Imaidin yang berbahagia, kemudian sebetulnya korelasi ayat ini dengan surah apa itu? Surah Toha ayat 9 ya sampai 12. Ya, ini saya bacakan, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat itu dan dipanggil, hei Musa, sungguhnya aku ini Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, tanggalkanlah emosi dan kebodohan liarmu, sungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, yaitu saat terpenting yang memunculkan keajaiban-keajaiban karena kamu bertemu Allah. Nah, ini yang berbahagia. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan Allah itu juga dekat ya, lebih dekat dari urat nadi leher kita dalam surat Qaf ayat 16. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya ya tentang Rob, maka katakanlah qarib, dia dekat. Seperti tadi. Ya, Allah itu kok menciptakan sesuatu kok lama, pakai proses segala, wong dia mencipta lah apa? Harusnya kan memang Allah itu membuat kita di semesta ini, termasuk manusia ini adalah sebuah program. Ada aturan hukum, ada hukumnya, ada programnya, ya. Programnya itulah yang harus kita jalankan. Oleh karena itu
ya sampai di ayat ini ya. Nanti kita bahas selanjutnya, masih banyak, mungkin ada 3 atau 4 pertemuan, karena itu saya mendapatkan kitab Al-Mu'jam itu tahun 1987 dari mursyid saya di Jakarta, seorang direktur penerbit Galia Indonesia, ya sekarang sudah almarhum ya. Pencarian kebenaran ataupun perjalanan spiritual untuk menemukan seorang yang bisa memberikan pencerahan, karena selama 14 tahun saya tidak mendapatkan pencerahan dari ayat, hanya diberikan pelajaran-pelajaran yang bukan ayat, sehingga saat itulah mulai terbuka mata kolbu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah masih membimbing kita. Jadi dari informasi sebanyak itulah kita akan bisa memahami, mengenal Allah ya, ma'rifatullah, yaitu dengan cara menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah. Berarti ayat yang menerangkan Allah itu ayat bil ayat, agar pemahaman kita tidak keliru tentang Allah. Allah adalah nama Tuhan kita, yang memberi nama Allah adalah Allah sendiri. Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul yang memberi nama, tapi karena Allah memperkenalkan namanya sesuai dengan firman-Nya dalam surat Toha ya, ayat 14 ya. Surat Toha itu surat yang ke-20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni waqimus sholata li dzikri. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa Allah mengatakan dirinya itu adalah Allah, dan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku ya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kan begitu. Korelasi ayat ini kepada surah Al-Isra ayat 110. Ternyata nama Tuhan kita yaitu Allah atau Ar-Rahman ya, di dalam Al-Isra ayat 110 itu. Serulah Allah dan serulah Ar-Rahman, kan begitu, ada perintahnya. Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asmaul Husna. Nah, kan jelas sekali. Jadi karena Allah ya, karena Ar-Rahman itu dimasukkan dalam Asmaul Husna, padahal Allah atau Ar-Rahman itu juga memiliki Asmaul Husna. Di dalam kontekstual Al-Quran sering kita jumpai konteks tulisan lafadz Allah, ada juga lafadz Rob, ada juga ilaha. Khusus untuk Rob dan ilaha sering dalam mushaf Al-Quran diterjemahkan Tuhan. Tentunya ketika konteks tulisan tersebut berbeda, maka mempunyai makna maksud yang artinya juga berbeda. Karena dalam bahasa Al-Quran itu ada takwil ya, ada tafsir. Takwil dari kata awala yang artinya maksud atau pengertian. Nah, pernyataan Allah tentang takwil ini kan di dalam surah Ali Imran ayat 7 itu. Ya. Waladhi yang zalang alaikal kitab minhu ayatum Muhammad wa ukhoru mutasabiyat. Fa amaladina fi qulubihim zaygun fayatabi'una ma tasabaha min hub tiga tawili wa tiga orang-orang yang maju dalam ilmu warasikuna fihi yaquluna amana bihi kulumi indi rabbina, kan begitu. Kemudian di ayat itu memang tidak ada yang bisa mentakwilkan Al-Quran kecuali Allah sendiri ya. Kalau di situ juga bisa orang-orang yang diberi ilmu. Nah, tafsir dari kata fasaro yang artinya penjelasan. Pernyataan Allah tentang tafsir ini kita bisa melihat di dalam surat Al-Furqan ayat 33. Di situ ada kata-kata ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir. Nah, bahwa tanggungan Allah penjelasan Al-Quran, dan Al-Quran itu ada penjelasan yang terbaik juga di dalam surat 75 ayat 17-19. Jadi untuk takwil dan tafsir Allah menginformasikan melalui ayat, menerangkan ayat ya, sesuai dengan
di dalam surah An-Nahl ayat 101 itu, bahwa ayat diterangkan ayat. Karena Al-Qur'an adalah penjelasan segala sesuatu, ya. Tibyana likulli syai' dalam surat 16 ayat 89. Dan penjelasan Al-Qur'an itu rapi terperinci, ya. Surat Hud ayat 1. Jadi penjelasannya adalah ayat menerangkan ayat sesuai dengan tadi surat An-Nahl ayat 101. Dan kemudian tanggungan yang menjelaskan Allah sendiri itu dalam surat 75, ya, ayat 17 sampai 19. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka supaya kita paham bahwa bahasa wahyu itu bahasa Nabi dan Rasul semuanya kan sama, ya. Kemudian kalau Al-Qur'an itu memang bahasa Arabi sesuai dengan surah An-Nahl ayat 103. Jadi bedanya bahasa Arab itu dengan lisan Arabi adalah bahasa Arabi itu murni bersifat ilmiah, ya. Al-Arab 652, kemudian logis, nyata, benar. Surat Yusuf ayat 2, lurus tidak tumpang tindih, surah Az-Zumar ayat 28, dan rapi terperinci juga. Quran itu adalah hukum yang Arabi, hukum Arabian, hukum yang Arabi, bahwa syariat semua nabi itu adalah sama, ya, dalam surat 42 ayat 13. Nah, ikhwatin yang berbahagia, dan kalau kita melihat tentang eksistensi Allah, ya, eksistensi Allah, ya, Allah itu dengan lafaz Allah disebut dalam Al-Quran tadi saya sebutkan 2704. Lafaz Allah secara tata bahasa termasuk dalam bentuk isim, ya, karena ada al di depannya, sehingga, ya, lafaz Allah yang berasal dari kata laha artinya sebagai sumber getar atau bergetar. Alaha artinya, ya, alaha artinya menggetarkan, ilahun artinya pergetaran. Dan penggetaran dari getar menjadi kenyataan alam semesta, atau bisa dikatakan bahwa Allah adalah sebuah realita, sebuah kenyataan. Keterangan ini, ya, kalau kita melihat dalam Kamus Munawir, lafaz laha adalah dalam halaman 1299 artinya berkilauan, bercahaya. Kemudian ada di Kamus Munjid itu lafaz laha artinya iddaroba, bariko, artinya sumber cahaya, kilat beraneka warna. Idaroba berasal dari kata doroba, artinya bergerak. Asal pangkal itu ke dalam Kamus Al-Munawir. Nah, karena Allah menciptakan alam semesta, bahan bakunya dari dirinya sendiri, bukan kulakan atau bukan mencari ke tempat lain. Jadi bahan seperti apa? Bahan bakunya itu bukan dari makhluknya, tapi dari dirinya sendiri. Jika ingin membuat sesuatu perlu bahan baku. Coba kita simak, ya, dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 3. Wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Ya. Bahwa ala kulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir, yang nyata, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui lagi, mengetahui segala sesuatu. Nah, secara hukum kimia dan fisika modern, bahwa setiap zat akan mengalami sebuah perubahan menjadi zat lain jika ditambah atau dikurangi elektron, proton, dan neutronnya. Nah, perintah mengabdi ibadah pada Allah ada pada beberapa ayat. Tadi saya sebutkan dalam surat Toha ayat 14. Juga dalam surat An-Nisa ayat 36, surat Al-Maidah ayat 72, dan yang lainnya. Semua makhluk yang berperan, baik itu malaikat maupun yang berperan buruk seperti iblis, ya, dan semua makhluk yang ada di samawat, di langit dan di bumi, semua mengabdi padanya. Jadi mengabdi kepada Allah, ibadullah, baik terpaksa maupun sukarela, ya, dalam surah Al-Imran ayat 83 dan yang lainnya. Jadi jika arti Allah adalah realita, maka semua makhluk di alam raya ini menghadapi sebuah realita.
Maka jelas tadi di dalam surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya aku adalah Allah, yaitu Allah, tidak ada pernyataan yang benar kecuali aku, maka mengabdilah dan tegakkanlah as-sholah karena peringatanku. Kemudian kalau di dalam surah yang lain ya, apakah mereka menginginkan selain din Allah, padahal kepadanya din atau undang-undang Allah itu semua menyerah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, sukarela maupun terpaksa. Hanya kepada dinlah mereka dikembalikan, din atau undang-undang Allah. Ya, dalam surat Al-Imran 83. Dan perintah mengabdi ibadah pada Ar-Rahman ada pada beberapa ayat, di antaranya juga dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75. Adapun karakter mereka pada ayat itu ya, kita baca dari Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75. Ini bahasa Arabnya ada ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat 64, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ayat 65, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ayat 66, sungguhnya jahanam itu seburuk tempat menetap, tempat kediaman. Ayat 67, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula gigir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ayat 68, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapat pembalasan atau sanksinya itu. Kemudian ayat 69, yakni akan dilipat gandakan ya bagi mereka sanksi pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya. Dan ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah kebajikan. Ya, kejahatan diganti oleh Allah dengan kebajikan, dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat 71-nya, ayat 72-nya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ayat 73, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan ayat 74, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ayat 75, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam jannah karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Nah, ikhwaidin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita sudah melihat ya hal-hal yang demikian, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata salam. Dan banyak sekali ya, bisa dibaca sendiri panjenengan mulai dari ayat 63 dalam surat Furqan ini sampai ayat 75. Dan nanti masih yang berhubungan dengan Allah, eksistensi Allah, kita akan melihat beberapa ayat lagi, mungkin masih ada 2 edisi lagi yang berhubungan dengan Allah dan ayat-ayat yang perlu kita baca, perlu kita sampaikan. Demikian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan saya ingatkan, ini malam Jumat, ya kita harus banyak beribadah, banyak belajar, ya bukan yang lain, karena ya semua hari sama, kan begitu. Saya hanya mengingatkan saja, bagi kita Jumat adalah hari berkumpul juga untuk apa itu? Kebaikan,
untuk beribadah atau menegakkan as-sholah. Demikian, semoga Allah Ta'ala menunjuki cahayanya berupa alam semesta ruhani kepada kita semua. Nasrul minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.